dulu. Oke, saya share dulu template-nya. Template itu bisa Anda download di learning, silakan di web. Sudah jelas kelihatan nggak template-nya? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini template tugasnya saya sudah buat mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka. Jadi Anda buat seperti ini judul tugasnya yang nanti bakal kita diskusikan, saya tanya satu-satu, kemudian buat nama dan ini seperti biasa. Prakatannya juga sudah saya buat, XX ini diganti dengan judul nantinya ya, judul kamu masing-masing, tanggal, bulan, dan tahun di akhir, nama kalian, siapa penulisnya. Nah, per isi nanti mengikuti saja dari template ini, dari isian kamu ya, ini tinggal diperbaiki aja. Nah, bab 1, jadi bab 1 itu isinya tentang metode apa yang Anda pilih ya di dalam rekayasa perangkat lunak atau di dalam mengembangkan perangkat lunak atau di dalam membuat perangkat lunaknya ya. Jadi misalnya kan minggu lalu saya sudah jelaskan kalau kurang ini Anda bisa putar video yang di YouTube Ibu itu walaupun agak kabur suaranya, pas Ibu dengar kan agak kabur gitu. Tidak apa-apa. Nah, pilih salah satu dari metode yang saya sudah jelaskan atau metode lain yang belum saya jelaskan. Yang saya suruh Anda buat tugas itu. Ya kan? Yang saya suruh Anda buat tugas, silakan pilih metodenya apa. Cari yang mana yang kira-kira cocok dengan objek yang nanti bakal Anda buatkan perangkat lunak. Nah, isinya dari bab 1, setelah Anda tahu metodenya apa, cari teorinya. Jadi poin 1.1 Anda jelaskan kira-kira apa konsep dari waterfall modelnya. Misalnya metodenya adalah waterfall model. Berarti konsep itu apa? Berisi tentang apa itu waterfall model ya. Kalau milih waterfall model banyak ya, ada prototyping, ada web engineering, ada macam-macam. Nah, konsepnya itu berisi penjelasan singkat mengenai model atau metode yang dipakai. Ya, mulai dari misalnya definisinya yang harus ada di dalam waterfall model dan seterusnya. Nah, referensi itu harus dibuat siapa pengarangnya. Jadi kalau pengarangnya itu berada di akhir kalimat dengan berada dalam tanda kurung, yang kita ambil itu adalah nama terakhirnya. Ini kan nama lengkapnya Roger S. Freshman. Ya, berarti yang kita ambil adalah nama terakhirnya Freshman, dan tahun bukunya. Kalau dia berada di akhir kalimat dan berada di dalam tanda kurung. Tapi kalau dia berada di dalam kalimat, tinggal disebutkan aja nama panjangnya apa. Misalnya waterfall model menurut Roger S. Freshman, dalam kurung, tahun terbit bukunya atau tahun upload e-booknya atau tahun upload websitenya, silakan saja. Dan apa keterangannya. Ya. Nah, bagian 1.1 itu harus ada referensi. Tidak mungkin kamu tidak ada referensi. Karena kalau tidak ada referensi berarti kamu ngarang dewe. Kan gitu. Ya. Silakan cari bebas, carinya di mana, di Google aja, di web, atau kalau ada bukunya di perpustakaan silakan diambil aja. Nah, ini konsep. Ya. Nah, poin 1.2 itu adalah tahapan kerjanya. Nah, tadi kan kita milih waterfall model. Nah, di dalam waterfall model itu ada beberapa tahapan kerja dari waterfall model. Ya. Misalnya tadi kan milihnya waterfall model, ada macam-macam ya, ada prototyping, ada web engineering dan seterusnya. Nah, apa tahapan kerja dari waterfall model? Nah, dijelaskan aja di sini. Tahapan kerja dari waterfall model itu adalah yang pertama planning. Uraikan secara detail isi planning itu apa. Baca aja di yang teori yang kamu googling tadi, diuraikan di sini, ya. Begitu juga tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya. Di poin bab 1, ya, khususnya untuk 1.2 itu tahapan kerjanya. Kalau ada gambar boleh ditambahkan gambar di situ. Ya, biasanya tahapan kerja itu berbentuk gambar, ya.
Nah, ini contoh-contoh dari metode yang dipakai, ada prototyping, ada web engineering, waterfall ya, wireless application. Jadi kalau misalnya Anda buat website, saya lebih menyarankan kamu pakai web engineering, gitu ya. Kalau Anda pakai misalnya Unified, ya gunakan Unified. Banyak sekali, silakan di Google metode-metode yang bisa kamu pakai di dalam rekayasa perangkat lunak atau di dalam membuat perangkat lunak. Ya, itu bab 1. Nah, kemudian bab 2 itu isinya tahapan pertama dari metode yang kamu pakai. Tahapan pertama tadi kan apa? Planning. Pak Ruslan, mohon di-mute-kan dulu suaranya masuk, Pak. Iya, suaranya masuk, Pak. Ya. Nah, tahapan pertama dari waterfall model tadi kan planning, berarti bab 2-nya adalah planning. Isinya apa? Silakan uraikan dari teori. Planning itu isinya apa? Biasanya planning itu isinya apa saja yang kamu rencanakan di dalam mengembangkan perangkat lunak ini, biasanya. Jadi misalnya jadwalnya kapan, apa namanya, sumber daya perangkat kerasnya apa, dan seterusnya, tergantung dengan teori yang kamu rujuk. Ya. Nah, misalnya tahapan keduanya itu adalah analisis, berarti analisis itu di bab 3. Ya. Nah, di dalam metode pengembangan perangkat lunak itu pasti ada tahap analisis. Ya, pasti ada tahap analisis. Jadi kalau dia berada di tahap analisis, entah masuk di bab 2, entah masuk di bab 3, tergantung teori yang kamu rujuk. Isinya ini, nak. Karena kita nanti itu akan menggunakan metode object oriented. Jadi kalau dia isinya analisis, isi yang satunya atau 3.1, ini maksudnya 3.1, 3.1-nya itu adalah ini berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem. Ya, isi dari berpedoman. Nah, ini yang tertugas minggu depan. Ya, tugas minggu depan. Isi dari berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem itu adalah Anda jelaskan proses bisnisnya. Ya, proses bisnis dari objek yang Anda bakal buatkan perangkat lunak. Ya, mulai dari apa? Prosedur kerjanya seperti apa? Masalah apa yang terjadi dan solusi apa yang Anda tawarkan. Ya, seperti itu. Jadi Anda menjelaskan di poin 3.1 itu minimal ada 3 halaman. Ikuti saja paragraf dan quick setup dari template ini. Jadi ceritakan tentang prosedur kerja dari sistem yang lama. Ini sudah saya buat narasi ini. Nah, boleh misalnya untuk menceritakan kerja dari sistem yang lama itu kamu menggunakan tools atau alat bantu. Nah, kayak contoh, Ibu buat workflow dari pengelolaan jurnal di Bina Dharma ini tesis Ibu tahun 2011, 2012. Nah, saya uraikan aja prosedur kerjanya, bagaimana mengupload jurnal mulai dari penulis sampai nanti tebisan. Nah, seperti itu ya. Misalnya kamu mau buat aplikasi tentang nilai siswa di SMA mana gitu ya. Nah, bagaimana caranya guru atau wali kelas atau mungkin kepala sekolah itu bisa menginputkan nilai siswa dimulai dari mereka belajar dan nilainya komponennya apa saja sampai dengan nanti keluar rapor. Jadi dijelaskan seperti itu ya. Jadi prosedur kerja. Nah, jelaskan di poin 3.1 kalau dia di bab 3. Kalau misalnya metode yang kamu pakai nomor 1-nya adalah analisis, berarti bab 2. Ya, berarti bab 2. Nah, untuk tugas minggu depan sampai dengan 3.1 ini. Jadi sampai dengan prosedur kerja masalah solusi atau proses bisnis dari poin 3.1 yaitu berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem. Ya. Nah, tahap berikutnya nanti kita akan bahas minggu depan. Jadi minggu ini ya,
sampai dengan kita ketemu lagi hari apa, Selasa ya. Nah, sampai dengan hari Selasa, nanti saya kasih waktu, apakah Selasa atau Jumat, lihat aja di e-learning. Anda buatlah isi mulai dari cover sampai dengan 3.1. Ya, mulai dari cover sampai dengan 3.1. Nah, yang berikutnya nanti yang ini 3.2 ya. Yang 3.2 kita membuat skenario. Jadi mengidentifikasi skenario pemakaian atau usage. Ini nanti saya jelaskan minggu depan. Ya, mengidentifikasi skenario-nya nanti saya jelaskan minggu depan. Ini nanti. Jadi ini yang ada di template, nggak usah kamu otak-atik, biarlah di rumah ini. Yang penting dari cover sampai dengan poin 3.1 itu dibuat. Ya, jadi tugasnya untuk minggu depan, yang pertama Anda cari teori tentang model perangkat lunak atau metode pengembangan perangkat lunak di bab 1. Bab berikutnya adalah tahapan pertama, kedua, dan seterusnya dari metode pengembangan yang Anda pilih untuk Anda selesaikan dalam membuat atau merekayasa perangkat lunak ini. Ya, di poin 31 atau mungkin misalnya langsung analisis berarti poinnya 32 yang ini. Ya, jadi jelaskan apa prosedur kerja dari sistem yang ada saat ini, risiko dari sistem yang ada saat ini seperti apa, masalah apa yang terjadi, dan solusi apa yang Anda tawarkan. Masalahnya kaitkan bahwa solusinya itu adalah membuat perangkat lunak. Jangan misalnya masalahnya karena SDM-nya tidak terampil menggunakan komputer, ya, solusinya adalah membuat perangkat lunak, enggak seperti itu kan. Jadi kaitkan dengan solusinya itu adalah membuat perangkat lunak seperti itu. Oke, dari penjelasan saya mengenai template tugas ini, silakan saja ditanyakan kalau ada yang tidak mengerti ya. Jadi ini diabaikan dulu, yang ke bawah ini diabaikan dulu sampai dengan yang lain-lain, sampai dengan daftar pustaka diabaikan dulu. Yang penting poin 3.1-nya itu terisi. Nah, daftar pustaka kan bab 1 tadi kan mengutip. Nah, buatlah daftar pustakanya mengutip dari mana? Mau dia kutipannya misalnya banyak, lebih minimal 3 ya, minimal 3. Cari referensi tentang metodenya minimal 3. Jadi kalau dia, ini ada tuntunannya, nah ya. Kalau referensinya dari buku seperti ini, kayak nama ibu kan Nima Sophia. Nah, kalau kita buat daftar pustaka, nama kedua dulu, Nima, Sophia, PP, tahun bukunya, judul bukunya ditulis miring, kota terbit bukunya Palembang misalnya, dan apa penerbitnya. Kalau dia jurnal seperti ini, ya, kalau dia jurnal seperti ini. Kalau dia proceeding seperti ini. Kalau dia referensi dari website, dibuat di aksesnya di alamat websitenya apa dan tanggal berapa ngaksesnya. Oke ya. Oke, dari penjelasan saya tadi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ibu. Oke, siapa itu? Erwin Mulyadi. Oke, silakan dibuka videonya. Ya, Erwin, silakan. Videonya dibuka, Erwin. Ini Bu, nanya. Oke. Untuk tugas ini kan Bu, kita nih buat ini dulu Bu ya, buat yang di Microsoft Word ini dulu Bu ya, belum aplikasi Bu ya? Belum. Aplikasinya terakhir. Apa Bu? Aplikasinya aplikasi terakhir. terakhir Bu ya? Jadi kita ngerancang-ngerancang Oh ya, oke Bu. dulu, saya jelaskan konsepnya, Langsung baru dulu nanti ya. kamu buat. Kayak gitu. Jadi minggu ini, Oh iya, iya bisa Bu. minggu ini kita buat dulu proses bisnis tadi. Minggu depan kita buat skenario sampai dengan ngerancang, mungkin sampai dengan minggu ke-5 atau ke-6. Nah, sisanya silakan ngoding. Nanti berdasarkan hasil Iya Bu. rancangan. Jelas Erwin ya? Iya Bu, jelas Bu. Oke. Yang lain? Gimana yang lain? Tidak ada.
Ada yang mau bertanya lagi? Ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung diskusi. Saya tutup dulu recordingnya ya.